Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube tentang para bisnis hanya di Celoteh Bisnis, guys. Hari ini kita langsung datangin seorang pebisnis. Pebisnis apa? Katanya mie nih, mie enak nih katanya ya. Kita coba lihat aja yuk. Come on, kita lihat. Assalamualaikum, guys. Ini adalah owner dari mie ayam Bengkulu, mie pangsit Bengkulu. Nanti kita langsung tanya aja langsung. Ini mie apa, khasnya apa? Lu bisa kepoin aja hanya di channel itu Celoteh Bisnis, oke guys? Oke, lu kepoin gua. Come on. Mas, thank you, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis. Guys, sebelum kita mulai jangan lupa ya, lu like dulu, subscribe juga ya. Jangan lupa lu klik lonceng kanannya. Karena kenapa? Ketika lu klik lonceng kanannya, maka lu otomatis akan mendapatkan informasi terupdate dan terhit tentang para pebisnis. Dan hanya di channel YouTube Celoteh Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa ya, kita datang lagi keliling-keliling. Kita mencari pebisnis-pebisnis baru. Kita mencari pebisnis yang lagi sedang bersinar ya. Oke, yang lagi. Nah, lu lihat bisnis apa? Nah, di samping gua sudah ada seorang pebisnis ya. Nanti sih ada makanan juga, nanti lu biar kepo, ntar gua kasih tau makanannya apa. Kita langsung saja. Ini adalah Assalamualaikum Mas Oza. Waalaikumsalam. Oke, Mas Oza bener ya? Betul. Oke guys, ini adalah Mas Oza ya. Jadi kita akan tanya Mas Oza ini sebenarnya bisnis apa gitu ya. Bisa lo lihat nanti dan nanti kita akan kepoin, kita korek-korek semua ya. Oke Mas Oza, thank you ya. Udah kita diundang ya ke sini ya. Udah ada waktu juga, dikasih waktu, thank you ya. Mas Oza, dan guys jangan lupa kita juga semua juga alhamdulillah sehat. Mas Oza juga sehat ya. Alhamdulillah. Saya pakai masker, Mas Oza tidak pakai masker, nggak apa-apa kan? Saya udah pakai masker ya. Oke guys, hari ini kita mau belajar sesuatu dari Mas Oza ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya, Mas Oza, ini kan katanya pebisnis ya, baru katanya nih kan, nah, kita nggak tahu nih kan. Nah, sebetulnya backgroundnya Mas Oza itu apa sebelum bisnis ya? Kerja kantoran. Oh, jadi karyawan. Karyawan. Oh, oke, karena apa kalau boleh tahu? Bidang apa? Banking. Oh, guys, di banking guys. Berarti sama kayak gue juga di banker. Kita banker aja. Oke, jadi masih banking ya. Nah, berapa lama waktu itu, Mas Oza? Baru 11 tahun. 11 tahun ya baru guys. Jadi 11 tahun itu baru guys kalau di bank. Kalau 30 tahun baru pensiun maksudnya. Oke, 11 tahun di bank. Nah, sekarang ini kenapa mau bisnis gitu? Bukan kayak di bank itu sebenarnya enak kan, rapi pakai dasi. Wah, pokoknya inilah gitu. Wow gitu kan. Dapat ilham, Mas. Oh, Oke, dapat ilham. Ilham apa nih? Hijrah. Oh, guys, yes. Jadi hijrah emang udah di bank gitu ya. Alhamdulillah, semoga teman-teman juga. Oh enggak, ini bukan lagi penyuluhan, bukan ya. Enggak. Silakan masing-masing saja ya. Oh, jadi Mas Oza karena merasa ingin berhijrah gitu ya dari bank, setelah 11 tahun dapat ilham gitu ya. Iya. Fokus langsung mau ke bisnis. Tadinya enggak, dan sempat kerja juga sebentar. Oke. Cuman begitu di tempat kerjaan baru kok passionnya agak berkurang gitu, lebih ke pengen usaha sendiri deh gitu. Oh, oke. Tapi sebelumnya belum pernah usaha waktu di bank itu. Sama sekali belum. Bener-bener kerja banget gitu ya. Jam 8 sampai jam 5. Sampai jam 5 belum ada lembur ya. Belum ada lembur. Oke, nah sekarang ini udah 11 tahun yang biasa terima gaji. Gaji tetap tiap bulan. Nah, sekarang ke bisnis. Nah, sekarang mau tahu motivasinya apa ya kalau boleh tahu? Selain tadi berhijrah, terus selain lain motivasi yang lain? Motivasinya pengen jadi bos. Keren. Mau jadi bos. Walaupun usahanya kecil tapi bos. Guys, ini baru keren. Nah, ini baru mindset pebisnis ya. Jadi walaupun sebisnis apapun, lu tetap jadi bos ya. Kalau di perusahaan setinggi apapun, lu tetap aja karyawan gitu. Oke, nah sekarang keren, gue setuju ya. Mas Oza sekarang gini, jadi pengen mau jadi bos, nah sekarang ini bisnisnya apa kalau boleh tahu? Ini apa bisnisnya? Usahanya mie pangsit Bengkulu. Mie pangsit Bengkulu. Kenapa namanya mie pangsit Bengkulu? Kan banyak lah itu mie pangsit A, B, C segala macam. Kenapa Bengkulu? Betul, satu karena memang ini asli produk dari mie pangsit dari Bengkulu. Oh, jadi emang benar-benar dari Bengkulu. Resepnya resep Bengkulu ya memang. Oke, apa sih kelebihannya? Resepnya apa? Bedanya apa sama mie yang lain? Yang pasti satu, mie-nya kita bikin sendiri, homemade. Oke, mie-nya homemade. Oke. 100% nggak pakai pengawet. Jadi 100% nggak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet. Guys, 100% nggak pakai pengawet. Jadi kalau hari ini nggak sold out, mie-nya kita buang. Wow. Besok pagi kita produksi lagi. Oke.
Wah, ini keren ya. Ini buat teman-teman yang mau sehat, hidup sehat, boleh lu pantengin nih ya. Nanti kita kasih tahu di mana IG-nya ya. Oke, jadi ini memang benar-benar mie sehat lah bahasanya. Mie ya? sehat, betul. Karena memang homemade. Betul. Kalau nggak habis ya otomatis besok malam buang gitu ya. Pasti buang karena untuk besok nggak bisa. Satu pasti basi, kedua berubah warna, berubah rasa. Kita nggak mau itu, nggak ada risiko itu. Oke, jadi ada homemade terus resep dari Bengkulu asli. Selain itu apa lagi? Saya dari Pakis Bengkulu. dong. Oh, pantesan guys. Tadi udah mau gue tanya pasti dari Bengkulu nih. Oke, karena orang Bengkulu ya, Bengkulu asli berarti ya. Oke. Nah sekarang gini, tadi kan ngambilnya ini adalah mie Bengkulu. Terus kemudian pertanyaan saya gini, udah berapa lama berarti jalanin bisnis ini? Kalau dari mulai sih sebenarnya udah hampir 2 tahun, Mas. Hampir 2 tahun? Hampir 2 tahun. Oke. Cuman setahun awal itu nggak fokus ya, karena kan masih uji coba, trial and error segala Oke, macam. Jadi lebih banyak main di online. Oh, Lebih maksudnya biar online itu produk yang lain? Enggak, maksudnya kita jualannya online. Oh, jualnya online? Oke. Jadi dari rumah kan. Oh, jadi awalnya memang dari rumah? Order dari rumah. Jadi asli. nggak ada tempat, artinya di rumah aja pakai online? Betul. Oke. Terus selama berapa lama jalanin itu? Hampir setahun. Hampir setahun? Hampir setahun. Oke. Nah, begitu udah nggak, kemarin udah berhenti dari kerja kantoran, langsung kita kayaknya enak nih kalau kita fokusin satu, karena kita brandingnya udah punya, Oke. kita punya ciri khas, Oke. dan nggak ada dimanapun. Jabodetabek Mas boleh cek, nggak ada. Oh, jadi mie Bengkulu ini nggak ada di Jabodetabek? Nggak ada, cuma ada di sini doang. Ya memang sih, tadi kayak pikir baru Bengkulu di mana Boleh, baru boleh. ada. Oke guys, jadi penasaran nanti mau ngerasain kayak gimana bedanya ya. Nanti lo gua kasih ini resepnya nanti. Oke, Mas, berarti otomatis jalanin online. Terus kemudian kalau udah dapat branding, kemudian langsung mulai bikin ada tempat. Betul. Oh, itu tempatnya kalau betul di mana? Apa langsung di sini? Oh enggak, tadinya ada di daerah Keramat kita. Di daerah Keramat, oke. Nah, terus- Keramat itu daerah Nggak jauh dari sini juga sih. daerah Bojong Sari berarti Daerah ya? Bojong Sari, betul. Oke. Terus Daerah kemudian Bojong Sari. sekarang pindah di Sekarang pindah ke sini ke Jalan Raya Pondok Petir. guys, Jalan Raya Pondok Petir. Ini jalan raya ya, guys ya. Jalan raya, betul. Jadi jalan raya ketika lu jalan Pondok Petir tuh ada tas sebelah kiri tulisannya Bakmi Bengkulu. Nah, lu bisa lihat. Nah, sekarang gini. Saat kita udah pindah, sekarang strategi marketingnya apa? Tadi kan online. Sekarang seperti apa? Sama, justru kita lebih fokusin di online. Jadi kita main di medsos, Oke. lebih memanfaatkan internet justru sekarang. Oke. Berarti kalau di medsos berarti di FB juga, Instagram juga. Betul. Apa alamat itunya? Alamat di IG sama Facebooknya apa namanya? Kalau IG-nya itu @mipangsit_bengkulu. Kalau di IG @mipangsit Bengkulu, guys, nanti kita tulis di bawah. Mie-nya Mie. Oh, Mie, oke. MIY atau MIE. Oh, MIE. Mie Pangsit Bengkulu ya. Ya. Oke. Terus kalau di Facebook? Kalau di Facebook sama. Oh, sama juga ya. Oke. Ada fanpage-nya juga. Oh, ada fanpage juga. Ada. Wah, iya guys, keren. Nah, sekarang gini. Ketika yang lain GoFood main juga apa enggak? GoFood main, GrabFood main. Oke. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Apa sih yang bedain ketika omset sebelum ada pakai GrabFood, GoFood, kemudian medsos? Beda nggak sih dengan kalau cuma memang jual biasa gitu? Beda banget, Mas. Beda ya? Beda banget. Jadi kalau sebelum kita main di GrabFood, GoFood, kemudian medsos, itu omsetnya nggak terlalu signifikan ya. Oh, oke. Tapi begitu kita mulai fokus dengan medsos dan segala macamnya, alhamdulillah omset naik. Dan itu dipegang sendiri medsosnya? Pegang sendiri. Oke, jadi admin juga gitu ya? Yes. Merantau. Nah, sekarang gini, kita kan tahu sebetulnya bakmi Bengkulu ini di sini tadi saya lihat ada beberapa item produk yang dijual. Betul. Ada apa aja sih si bakmi Bengkulu itu? Ya, jadi kalau mie pangsit Bengkulu sendiri ada 2 pilihan topping. Oh, ada 12 topping. Ya, yang pertama yang namanya original, Oke. yang kedua namanya spesial. Bedanya apa tuh? Original sama spesial toppingnya? Kalau original satu dari segi porsi untuk ayam, kemudian dia tidak ada hati ampela. Oh, tidak ada hati ampela. Ah. Lucu juga ya, bakmi tapi ada hati Belum ampela. ada, Oke, kan? oke, belum ada. Terus kemudian Nah, yang kalau- spesial? Ya, kalau yang spesial dia porsi ayamnya lebih banyak dan ada hati ampelanya. Oh, seperti ini. Ini spesial. Oh, oke guys. Nih tadi kita umpetin sengaja biar ntar lu ngiler ya kalau gua kasih lihat. Nah, ini nih ya. Ini ada hati ampela nih ya. Ini ada ampela dan ini yang original. Original, betul. Oke, karena nggak ada hati ampelanya. Mas Oja, ini ayamnya banyak banget loh. Memang begitu kita toppingnya. Wow. Nah, ini ayamnya ada 2. Bedanya apa nih? Ada Ya, yang ada 2. Jadi ciri khasnya lagi di mie pangsit Bengkulu ini toppingnya memang ada 2 ayam. Satu ayam putih. Mungkin orang sini lebih cenderung kenalnya dengan ayam pop ya. Oh, ayam. Oke. Nah, terus yang satu lagi ayam semur kecap.
Oh, I see. Jadi biar ada rasanya berbeda ya. Betul, dan memang ciri khasnya begitu, selalu ada 2 topping. Wow, guys. Nah, buat nambah ilmu lagi nih ya. Gue baru kali ini beberapa yang kita interview juga ada juga yang mie ayam juga bisnisnya. Tapi baru kali ini yang ada 2 toppingnya. Dan ini paling enak banget kayaknya. Ditambah lagi ada rempelak nih ya, ati empelak. Oh iya, cocok deh. Oke. Nah, sekarang gini maksudnya. Jadi itu mie-nya. Terus yang minuman yang lain ada nggak produknya? Ada, kita ada teh susu Bengkulu. Teh susu Bengkulu. Ya, Teh susu Bengkulu. Oh, tadi ada. Oh iya, tadi sudah lihat teh susu. Terus apa lagi apa itu? terus ada es timun. Es timun. Itu emang dari Bengkulu tuh betul. Iya, Oke, es timun terus sama ada satu lagi es kalamansi. es kalamansi. Kalamansi. Apa tuh? Kalamansi itu sebenarnya jeruk, tapi memang jeruknya itu cuma ada di Bengkulu. Jeruknya cuma ada di Bengkulu. Oh, berarti di ini ya, Ekspor. di ekspor. Oke, wah kayaknya menarik juga guys. Nah sekarang gini, emang apa memang di sana itu di Bengkulu kalau minum yang panas-panas terus kemudian pakai minum yang dingin selalu kayak gitu dari? Kebanyakan seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya. Jadi ada es yang timun, Bengkulu, kemudian es yang teh, Es timun, Es timun. es kalamansi, es kalamansi, sama teh susu Bengkulu. teh susu Bengkulu. Gasnya enak banget guys kayaknya. Dengernya aja kayaknya lo udah panas-panas terus minum yang es, Pak. Nanti gua rasain. Oke, Mas Musa, sekarang gini. Jadi harganya berapa? Dari berapa sampai berapa sih? Dari yang paling kecil sampai yang tertingginya berapa harganya? Oke, kalau untuk yang topping original, Oke. itu kita per porsinya itu 15.000. Original 15.000, oke. Oke, kalau yang spesial 20.000. Spesial 20.000 guys, buat ini yang mie sehat segala macem, ini oke lah, sangat rasional dan ini Ayamnya murah lah. banyak. Ayamnya banyak lagi. Lo bisa tambahin pakai nasi nanti. Oke. Oke, terus kemudian kalau esnya berapa? Kalau esnya relatif sih dari mulai 10.000 10.000 sampai dengan sampai 15.000. 15 guys, oke lah. Namanya sekarang belanja untuk makan yang sehat, ya lo harus keluarin uang yang ini kecil lah, nggak gede lah. Mungkin sekitar berarti hampir 30 ribuan ya, maksudnya kurang lebih. Hampir 30 ribuan lah. 30 ribuan lo udah bisa dapat makanan yang sehat dan minuman yang menyegarkan. Oke. Mas Oza, sekarang gini. Tadi Mas Oza, kita kan ngomong bisnis ini saat pandemi 2 tahun, berarti sebelum pandemi dong, waktu itu sudah mulai bisnis ya. Betul. Boleh nggak sih di-share tantangan apa sih? Saya ngomongin tantangan ya. Ketika mau mulai bisnis pertama kali, terus kemudian pada saat pandemi, kemudian setelah masih pandemi selama 1 tahun ini, apa yang terjadi dengan omset? Terus kemudian apa sih strateginya gitu, Mas Oza, supaya tetap omset tetap bisa meroket lah gitu. Iya, jadi pada saat sebelum pandemi, pada saat masih mulai merintis usaha ini, yang pasti keuangan berantakan. Oke. Ya, karena memang kita masih belajar kan, masih belajar ngatur cash flow segala macam. Kadang-kadang juga ribut juga sama Menteri Keuangan gitu kan. Iya pasti itu. Kok pakai uang belanja Iya, gitu iya. kan. Nah, itu sempat penyesuaian. Itu juga. resiko itu pasti ada ya. Iya, pasti Orang ada. bisnis awal pasti kayak gitu ya. Namanya kita nggak ada basic pengusaha kan, kita nggak ada basic untuk bisnis gitu. Oke. Jadi ya learning by doing pasti Oke. gitu kan. Nah, akhirnya dari kesalahan-kesalahan itulah saya belajar memperbaiki. Kayaknya harus benar-benar dipisah nih, harus benar-benar ketat gitu loh. Artinya berapapun ya harus dipisahkan gitu, nggak bisa digabung, karena kalau digabung ya pasti berantakan Antara uang hasil dari ini usaha sama dan pribadi. Oke. Nah, itu yang sebelum pandemi. Oke. Nah, begitu pandemi ketemu lagi, ujian lagi ya kan, paksa pasarnya merosot ya kan. Oke. Berapa persen tuh? Sampai merolotnya tuh. Hampir 70%. Kan 70%. Hampir 70%. Guys, nah buat teman-teman yang memang lo merasa nggak kuat ya, jantung lo nggak kuat gitu ya, agak lemah, hati-hati jadi pebisnis ya. Entar lo kena stroke lagi. Jadi hampir 70%. Begitu masuk pandemi drop langsung hampir 70%. Karena kan semua perekonomian kena Oke. semua efeknya kan. Kan nggak boleh buka juga. Nggak kan? boleh buka juga, online juga orang mikir-mikir 2 kali gitu kan, ini bener nggak? Takutnya iya benar, takutnya dia saving nggak, gitu higienis kan. nggak ya Iya, macam. padahal kita selalu insya Allah sih higienis, semua proses semua kita clear lah semua. Oh, oke. Nah, begitu pandemi seperti itu, ya udah, akhirnya bisa dibilang kita mulai bangkit dari nol lagi kan, karena kan Oke. drop terjun bebas lah bisa dibilang gitu. Pelan-pelan kita perbaiki, kita gencarin lagi promosi di medsos segala macam, alhamdulillah mulai naik lagi. Mulai naik lagi, berarti setahun ini artinya setelah pandemi sama setahun ini udah ada mulai ada Alhamdulillah. peningkatan lagi. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang gini, ketika tadi terjatuh hampir 70%, namanya orang apa ya? Mungkin kan karena masih baru, mental juga mungkin belum kuat seperti orang bisnis yang puluhan tahun gitu ya. Apa yang dilakukan sama Mas Oza untuk memberikan kepercayaan juga kepada Menteri Keuangan di rumah gitu kan? Nih gue terus nggak sih? Apa gimana kita stop aja baik-baik gue kerja atau gimana ya?
Memang berat sih Mas. Ya. Artinya yang paling berat justru untuk meyakinkan orang di rumah. Ya. Dalam arti ini ya istri lah, Ya. gitu kan, pasangan. Meyakinkan bahwa memang ini bisnis bisa jalan dan memang prospeknya bagus gitu kan. Oke. Cuman kalau dibilang instan ya nggak mungkin. Semua pasti butuh proses. Ya. Nah, memang ya disitulah yang beratnya untuk menjalankan prosesnya gitu kan. Nah, awal-awal memang agak susah meyakinkan, tapi alhamdulillah dengan kita coba ngasih pengertian, pemahaman ke istri, dan ya bisa dibilang kita mempresentasikan ke istri dulu nih. Oh, gimana tuh caranya? Mempresentasikan, oke ini omset sekian, kita sebulan dapat sekian, kira-kira dapat keuntungan sekian. Oh, dikasih tahu gitu ya, kemungkinan dapat sekian betul. sekian. Karena kan artinya gini, kita sebagai yang bisa dibilang ownernya gitu kan, walaupun kita owner, tapi kan kita melaksanakan sendiri bisnis ini. Iya, iya. Nah, gimana kita bisa meyakinkan orang kalau diri kita sendiri nggak yakin? Oh, oke. Artinya gimana saya bisa menjual produk saya ke orang lain kalau saya sendiri nggak yakin sama produk saya? Setuju, betul. Jadi saya harus yakin dulu di dalam, artinya ya saya dan pasangan saya, kan dengan istri. Nah, ketika istri pun udah yakin, oke kita bismillah, baru kita bisa keluar dan meyakinkan konsumen kita kembali. Oke, keren. Guys, dapat lagi satu ini ya. Satu quotes, satu quote motivasi. Jadi ketika lu menjual apapun di bidang menjual lu, apapun bisnis lu, ketika lu memang lu mau ngejualnya bagus, ya lu harus percaya diri dulu, bener ya? Setuju. Lu harus percaya sama produk lu. Nah, produk lu nggak mau pakai, produk lu nggak mau dibeli, ya gimana orang lain mau beli gitu kan? Setuju. Oke. Jadi guys, buat teman-teman pebisnis, belajar dapat satu pelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya, Mas Ojak, jadi setelah udah lanjut, boleh tahu nggak sih sebelum pandemi dan setelah pandemi rata-rata kita ngomong pakai piece lah ya. Oke. Berapa jumlah piece yang setiap sebulan omset? Jadi kalau sebelum pandemi itu kita sekitar 20 porsi sehari. 20 porsi sehari? Sehari, sebelum pandemi. Begitu pandemi, terjun bebas jadi 5 porsi. Bahkan ada satu hari nggak ada yang kebeli Mas. Ada, sempet. Jadi kita udah bikin, produksi segala macam, nggak ada yang beli. Padahal tuh udah melalui online segala macam sudah. Udah. Benar-benar zonk. Sempet kita ngalamin, tapi ya gimana? Sampai berapa hari tuh kayak begitu? Mungkin 5 harian ada. 5 hari. Berarti itu udah disiapin stok dong, mie segala macam, dibuang semua berarti? Dibuang, kan seperti yang tadi saya bilang di awal. Karena ini produknya kita memang nggak tanpa pengawet sama sekali, jadi mie pasti kita buang. Berarti Mas Oza termasuk punya prinsip bisnis itu nggak selalu untung, tapi bisa jadi rugi dong? Kalau mau bisnis harus siap rugi. Oke, guys. Quote yang kedua, gue ngumpulin quote buat lu ya. Jadi yang kedua adalah seorang pebisnis bukan hanya mau untung. Lu ngelihat orang bisnis, keren ya, udah bisa punya beli aset, jangan ngomong pas lagi sukses, tapi lihat pas lagi prosesnya. Ini rugi loh, selama 5 hari lu hitung tuh ruginya, ini mau dibuang ya, masih sayang lo dibuang. Nanti kalau nggak dibuang kabarin aja Mas, nanti saya datang sini. Gue pemulung loh. Oke, maksudnya sekarang Mas selanjutnya, jadi tadi Mas aja udah ngasih tahu bagaimana cara bangkit, terus kemudian nah ini juga penting ya teman-teman ya, gimana cara jelasin kepada istri pasangan. Ketika lo berbisnis dan lo sudah punya pasangan, ya orang yang harus lo kasih percayaan diri adalah istri lo, gitu kan. Karena kalau dia percaya, insya Allah dia akan mendorong pasangannya, betul? Tapi buat ini para pebisnis, ketika punya pasangan, pastikan istri itu mendukung, support, dan berikan terbaik buat mereka dan jelasin semua produknya, bisnisnya dan keuntungannya biar dia tahu. Kalau wanita biasanya kalau tahu untung, langsung kuotanya hijau. Oh iya. Satu lagi sih Mas, apa lagi? Yang pasti doa orang tua. Nah guys, kita bahas doa orang tua. Orang tua masih ada Mas saja? Alhamdulillah masih ada doa. Masih ada. Sekarang perannya sepenting apa doa orang tua itu maksudnya? Penting banget. Baik, artinya dari segi semuanya ya. Artinya ketika kita sedang down itu kan, selain istri pasti orang tua yang pasti support kita ya. Baik dari segi mental segala macam, dan dari segi keuangan pun mereka pasti support. Ketika kita sedang jatuh, makanya memang hadirnya keluarga penting banget sih Mas. Bagi seorang pebisnis ya, pemula ya, khususnya seperti saya juga kemarin itu. Karena kalau nggak disupport sama lingkungan, sama surrounding kita, susah, berat. Mungkin juga bisa tewas sebelum sampai tujuan gitu ya? Bisa banget. Beralih lagi gitu ya? Iya. Oke, nah guys, jadi buat teman-teman, sayangi keluarga lu, karena kenapa? Keluarga lu orang-orang pertama yang memang akan mensupport apa-apa yang dilakukan, betul ya Mas ya? Banget. Jadi jangan sampai tinggalin keluarga lu ya. Jadi orang tua tuh luar biasa. Nah orang tua tadi kayak Mas Oja bilang, itu adalah doa yang paling mujarab ya. Ketika lagi ada masalah orang tua. Dan kemudian tadi kata Mas Oja juga bilang, keadaan keuangan juga mungkin bisa juga pinjam juga ya orang tua. Pasti. Jujur. Guys, ya bagi artinya adalah
dalam bisnis nggak apa-apa gitu, boleh saja, itu kan keluarga sendiri ya, bukan di teman, bukan siapa, jadi silakan aja meminjam, tapi pinjamnya dibayar kan tuh Mas? Bayar. Oh bayar. Tapi yang pasti nggak pakai bunga. Wah, itu dia, percuma mau hijrah bunga lagi gitu. Oke, selanjutnya Mas Oja, setelah saya gini, tadi udah omset, kita udah bicara omset. Terus kemudian cari kembangin bisnis, tadi Mas Oja bilang udah dari online, kemudian dari GoFood, Grab, terus kemudian dari Instagram, Facebook, itu semua udah semua masuk ya. Pertanyaan saya gini, banyak orang-orang bisnis berpikir bahwa ribet kalau pakai begitu, apalagi mungkin ibu-ibu gitu ya, agak-agak gaptek tuh. Apa sarannya Mas Oja kalau pebisnis itu gaptek gitu, dia males gitu ngurusin kayak gitu? Menurut saya sih salah banget ya Mas. Artinya kalau ada mindset pebisnis yang berpikir gaptek sih mendingan nggak usah gitu, salah banget. Justru ya kita bisa lihat semakin kesini yang sedang booming justru teknologi. Betul. Nah jadi kalau kita nggak ngikutin tergilas. Oke, jadi emang harus tahu dong ya, Harus tahu. Ya? Teknologi itu nggak bisa dilawan Mas. Teknologi itu harus kita ikutin. Dan harus belajar mau nggak mau. Mau nggak mau harus belajar. Oke. Nah, buat teman-teman para pebisnis, buat teman-teman mungkin yang sekarang masih ogah-ogahan pakai marketing lewat medsos ya, tadi seperti Mas Oja bilang, lu harus belajar. Karena saat ini sekarang udah luar biasa sekali ya Mas. Banget. Digital marketing luar biasa. Jadi artinya kalau lu nggak masuk di situ ya lu ketinggalan. Bisnis lu juga nggak akan dikatakan orang lain, betul ya Mas ya? Betul banget. Oke, nah sekarang Mas Oja selanjutnya gini. Omset tadi sudah punya moto hidup nggak sih gitu yang dihubungkan dengan bisnisnya Mas Oja saat ini? Ya, artinya gini, kalau moto saya gampang Mas, enjoy your life. Enjoy your life. Artinya apapun yang kita lakukan, nikmatin. Apapun kondisinya, Mau up or down semua kayak gitu. Betul, apalagi dalam konsep usaha gitu kan. Artinya mau jatuh mau bangun nikmatin, karena itu proses. Dan saya juga belajar dari teman-teman saya yang sudah sukses sebelumnya, pengusaha bisnis lainnya, yang istilahnya menjadi mentor saya juga gitu kan. Kita sering sharing lah gitu ya, kita sering sharing sama mereka pun selalu kasih mindset saya harus seperti itu. Jadi nikmatin, jangan pernah mengeluh. Jadi nikmatin prosesnya, nikmatin semua ya. Nah sekarang tadi Mas ngomong mentor, emang perlu seorang pebisnis itu punya mentor bisnis? Perlu banget Mas. Nah bagaimana cara dapetinnya? Kalau Ya. Mas Oja sendiri gimana? Nah kalau saya sendiri sih pengalaman pribadi ya saya mencari justru. Oke. Saya mencari, jadi apapun baik dari Facebook, IG segala macam, sekarang banyak tuh ya yang menawarkan jasa untuk menjadi mentor. Berarti berbayar atau tidak berbayar itu? Enggak, kalau kebetulan saya ada beberapa temen yang kasih support saya jadi free. Oke. Nah nanti jadi bisa juga sih kalau memang teman-teman bisnis lainnya mau coba sharing juga nggak apa-apa, nanti bisa saya share. Dan mereka welcome kok. Mereka justru malah senang dengan orang yang mau merubah nasibnya. Mereka malah senang dengan seperti itu. Artinya Mas Oza cari sendiri ya? Cari sendiri. Dan itu memang butuh ya mentor bisnis itu ya? Harus. Karena kalau enggak kita sendirian ya? Betul, kecuali kalau memang kita sudah punya perusahaan warisan lah mungkin beda. Atau bisnis warisan mungkin beda ya. Karena ini kan dari awal Dari gitu ya? awal benar-benar perintis dari nol kan. Kalau kita nggak mendapat panduan, ya mungkin kita akan belok kanan belok kiri ya. Belok kanan takutnya ke jurang kan gitu kan. itu. Jadi guys, buat teman yang mulai bisnis, lu harus punya mentor. Caranya gimana? Ya cari aja banyak kok di Instagram. Lu cari di sana banyak, di YouTube juga banyak mentor. Banget. Nggak berbayar lagi ya? Nggak berbayar, betul. Nah sekarang Mas Oza gini, punya mindset bisnis kira-kira 5 tahun ke depan bakmi Bengkulu mau sebesar apa? Kalau saya justru bukan 5 tahun ke depan Mas. Bukan 1 tahun ke depan. Wes guys, ini lebih maju visinya. Saat itu mau dibuat apa? Ekspansi pastinya, saya pengen buka cabang. Cabangnya mana? Luar daerah atau di daerah? Nggak apa-apa, artinya kita coba untuk segmentasi di Jabodetabek dulu ya. Jabodetabek. Kemarin ada beberapa yang memang udah coba komunikasi sama saya sih, tertarik mereka. Jadi memang mereka melihatnya kan ini punya ciri khas ya, mie-nya nggak ada sama sekali lah di Jabodetabek. Dan mereka begitu cobain produknya juga tertarik, mereka punya ciri khas unik dan mereka ngajak join kemarin gitu kan. Franchise atau apa bentuknya? Apa reseller atau gimana rencananya? Kolaborasi mungkin ya lebih tepatnya ya. Kolaborasi. Jadi artinya nanti invest juga mereka atau gimana? Iya, jadi kita grow up bareng. Jadi kita benar-benar create bareng, kita buka di mana, oke kita sama-sama kembangin bisnis ini. Dan Mas Oza membuka kesempatan itu pada teman-teman di luar sana. Kalau memang mau coba jalanin bareng, silakan hubungin aja gitu ya. Betul, silakan. Oke, guys. Yang mau buka cabang boleh. Guys, ini ada satu opportunity ya.
Jadi buat teman-teman, seperti Bob Sadino bilang, kalau ditanya, lu nanya orang bisnis apa sih yang paling bagus ya? Kalau atau Om Bob bilang almarhum, ya bisnis yang lo kerjain, jangan banyak lo tanya ya. Nah sekarang Mas Oza udah kasih tahu, lu mau punya bisnis, ya udah ada nih bisnisnya. Tapi lu mau jalanin nggak? Gimana nih? Lu hubung aja nanti DM ya. Nanti DM langsung di apa tadi? @mipangsit Bengkulu. @mipangsit Bengkulu. @mipangsit Bengkulu. Ya. Oke, jadi kita hubungnya di sana, lu DM aja. Silakan, bebas, nggak usah khawatir. Kita nggak ada Vivian. Kita buka semua. Oke, nah Mas Oza, selanjutnya gini. Udah merasa sukses nggak sih Mas Oza dengan pencapaian dengan saat ini? Karena sukses orang tiap orang beda-beda. Betul. Tapi Mas Oza sendiri sudah merasa sukses belum sih dengan bisnis? Belum. Nah, terus kriteria suksesnya seorang Mas Oza itu apa? Kalau saya pribadi ya, Iya, kalau iya. saya pribadi tidak ada batasan sukses. Tidak ada batasan sukses. Artinya saya pengen terus belajar. Oh, oke. Artinya sukses itu jangan kita yang menilai, biarkan orang yang menilai. I see. Kalau saya menilai diri saya sendiri jatuhnya subjektif. Oke, ngerti. Jadi biarkan saya berproses, biarkan saya terus belajar. Untuk menilai biarkan orang lain. Oh, oke. Dan itulah artinya mungkin yang dianggap kriteria sukses menurut seorang Mas Oza gitu. Betul. Ya tetap terus belajar gitu tuh. Oke, guys. Jadi buat teman-teman, lu sukses nggak sukses tadi kalau Mas Oza bilang dia punya prinsip orang lain yang melihat aja. Tapi dia lakukan saja apa yang dia merasa ini terbaik gitu ya. Oke, Mas Oza. Selanjutnya mau tanya gini. Tadi kan dukungan orang tua luar biasa. Dari pasangan, kemudian dari orang tua yang luar biasa. Sekarang mau saya tanya begini, ada nggak sih impian? Nah, biasanya kan kalau orang bisnis harus punya goal impian buat keluarga. Nah, misalkan apa sih goal mungkin impian terbesar buat keluarga yang ingin diwujudkan dari hasil mie Bengkulu ini buat mereka yang mungkin belum tercapai tapi mau? Boleh nggak disampaikan? Kali itu istri ngeliat kan, oh gila sih. Satu sih sebenarnya, Apa? pengen naik haji bareng. Wah, guys, sama orang tua dan sama pasangan ya. Semuanya lah, semua berangkat. Oke, guys, kita doakan dan kita aminkan ya, insya Allah Amin. mudah-mudahan bisa berangkat bareng-bareng. Karena kenapa? Ketika lo doain saudara lo, otomatis lo juga akan diaminkan Betul. juga. Nah, jadi artinya, luar biasa banget ya. Jadi itu yang paling visi untuk goalnya tadi, dreamnya ya, dari hasil bakmi ini ya. Betul. Oke, Mas Oza, satu lagi Mas Oza, pertanyaan terakhir. Di luar sana kan banyak orang bisnis. Oh, anak-anak milenial, anak-anak kolonial, anak baby boomer yang udah ketinggalan juga, bisnis juga sekarang. Semua pada latah berbisnis. Pertanyaannya, apa sih yang harus disiapin oleh mereka untuk memulai itu semua? Mental. Mental seperti apa? Mental nomor satu. Mental seperti apa? Harus siap jatuh bangun. Mental yang siap jatuh bangun. Jatuh bangun. Oke. Artinya jangan cuman pas majunya aja siap, tapi begitu jatuh nggak siap. Pas semangat doang ya. Iya. Awalnya semangat, pas jatuh mundur ya. Mundur. Jadi semangat. Oke, mental. Oke, terus kemudian selain mental apa? Nah, yang kedua, produknya harus punya ciri khas. Produk harus punya ciri khas. Jadi kalau kita lihat sekarang kan memang banyak ya bermunculan usaha-usaha baru ya. Oke. Cuman kalau saya pribadi melihatnya malah banyaknya copy paste. Oh, duplikasi aja gitu. Iya, jadi ya itu aja produknya sebenarnya gitu loh. Oke. Nggak ada ciri khas. Nggak ada ciri khas. Nah, kalau kita punya ciri khas itu justru nilai jual kita di situ. Oh, oke. Terus Karena kemudian, kedua. karena yang dicari orang sekarang selain harga yang ekonomis, yang pasti ciri khas. Oke. Ciri khas. Setuju. Keren. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi, Mas? Yang ketiga ya gencar promosi. Kejar promosi. Mappingnya harus benar. Oke, mapping itu berarti harus kemana-mana tahu dia. Betul, ya? segmentasinya. Jadi produk yang mau dijual itu segmennya kemana nih? Kita harus tahu dulu nih. Kayak saya misalkan, saya produk saya mie. Segmen saya apa? Kemana tujuan market saya? Itu ya kita harus tahu juga. Kenapa saya milih produk mie? Satu, karena saya memang punya ciri khas. Kedua, masyarakat Indonesia kan doyan mie. Yes, betul. Dari mulai anak-anak sampai kakek nenek. Aneh. Itu doyan mie. Betul. Nah, cuman ciri khasnya saya apa? Saya adalah mie sehat. Oh, I see. Itu makanya ciri diambil tadi. Itu Ya? yang saya ambil tadi. Kalau masalah modal, Modal bisa dari mana aja, Mas. apa harus besar? Tergantung bisnisnya apa dulu. Kalau saya nggak besar, saya dari pribadi, dari Waktu itu modal berapa waktu itu kalau boleh tahu? Modal kalau untuk masak sih nggak terlalu besar ya. Mungkin range-nya sekitar ya 1 juta lah. Sama peralatan. 1 jam udah peralatan tuh ya. Peralatan. Jadi 1 juta udah bisa mulai bisnis ya. Ya. Guys, nah jadi intinya ada 3 hal tadi yang tadi Mas Oza sampaikan kepada teman-teman. Itu sebagai tips ya. Jadi lo punya mental. Kemudian yang kedua tadi lo harus tadi apa Mas?
mental harus punya ciri khas. Ciri Kemudian yang ketiga tadi lu juga harus bisa mapping, lu bisa gencar promosi. Karena itu paling penting. Dan yang terakhir adalah tadi modal. Modal ternyata tidak terlalu penting besar kecil, tergantung modal apa produk yang akan lu jual gitu ya. Oke, Mas Oja, thank you banget ya. Hari ini kita udah dikasih kesempatan. Nanti makanan kita akan makan ya, jangan sampai lupa nih. Kita mau rasain teman-teman ya. Oke. Thank you teman-teman, thank you Mas Oja, sukses terus sama Bami Bungkulunya insyaallah ya. Buat teman-teman, thank you sudah hadir terus nonton di channel YouTube Bisnis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Oke, guys, saatnya hari ini gua makan mie Bengkulu. Nah, lu bisa lihat ya, ini enak. Lu lihat tuh. Ini beda banget ya. Ini ayamnya tuh banyak banget dan ini ada ati ampela loh. Ini yang spesial. Dan ini mie-nya katanya mie sehat karena dibuat sendiri homemade. Dan kalau nggak habis langsung dibuang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya banyak banget nih guys. Bismillah. Guys, ini bener enak banget. Mie-nya itu buat ngenyangin. Dan mie-nya beda banget. Terasa beda kalau nggak pakai pengawet. Rekomen banget. Lu langsung kepoin ya. Dan juga ada ini ada kayak pangsitnya nih ya. Enak banget pangsitnya. Jadi buat gua dan harganya juga ini ya guys, murah banget ya. Lo bisa lihat paling mahalnya itu adalah 20.000 ya. Paling mahal 20.000. Dulu udah sehat. Mie lu sehat, hidup lu sehat. Oke, jadi guys jangan sampai lupa lu kepoin aja terus channel kami dan lu lihat nanti alamatnya di mana. Dulu pesan aja langsung sana ya. Oke guys, gua makan lagi nih, lapar gua.